Yang selanjutnya adalah acara tausiah, sekaligus juga menjadi acara inti pada siang hari ini kepada beliau Bapak Haji Maskur Iksan SAG MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tansurullah yansurkum. Ayat astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PCM beliau Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD, yang saya hormati Ibu Titi Murniati SPD MPD, Bapak Ibu guru karyawan SMP Muhammadiyah yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Yang pertama tentu kita bersyukur pada Allah di kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun shalawat salam mugi tansah kunjuatur dumateng tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarga, para sahabat, kaum muslimin muslimat, dan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sudah banyak yang disampaikan oleh beliau Pak Saiful dan juga oleh Mas Imam, ya. Saya juga pantasnya dipanggilnya Mas, ya. Kalau di Pontianak itu nggak ada yang manggil saya Bapak, itu nggak ada. Takkan maring bakul, ya. Ya Mamas, gitu ya. Keluarga-keluarga yang sedera di sana manggil saya Mamas. Saya senang kalau dipanggil Mamas, gitu ya. Mandan orang pasti senang mendiundang Mbah. Ada bapak kasih mandan mending, ya, kasih mandan gaul nom, ya. Pas karo umur ini, ya, ternyata umurnya ini kalau saya hitung dulu saya tahun 86 apa ya sini, ya 86, ya 86 2002 dikurangi 86 ketemu nih 36 tahun yang lalu kita, Mas Karto, di sini. Betapa indah kenangan masa lalu kita di sini. Luar biasa. Dulu ngepit kabeh, celananya pendek. Muridnya yang tekan Bantar, ya. Tekan Bantar, terus tekan Limbuangan, luar biasa. Tekan bener dan sebagainya. Nah, ini kenangan yang luar biasa, tak terlupakan. Maka ketika saya diminta ke sini, saya insya Allah siap. Kondisi siap, kon apa panen, anak sembuhan panen putih siap. Insya Allah siap begitu. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kalau boleh saya menyampaikan judul ini, Pak Saiful, nanti bisa digaris bawahi. Jadi apa baik monggo nyambi ngurusi Muhammadiyah. Oke. Jadi kita ini berusaha jadi apa saja nyambi. Ora usah jadi pokok nyambi mawon nggih. Mula karo nyambi mikir Muhammad. Nyambi mawon titik baik. Saya juga begitu, Pak Saiful begitu. Ya waktu-waktu sedikit saja lah. Yang banyak kan untuk urusan pribadi, yang banyak untuk urusan kedinasan, urusan yang sifatnya tupoksi kita masing-masing. Muhammadiyah ngurusi setitik toh, memikirkan dan ngurusi dan seterusnya. Jadi saya terinspirasi kepada Pak Dahlan Rais. Mari kita ya nyambi ngurusi Muhammadiyah. Kayak seperti pimpinan-pimpinan kita. Di Muhammadiyah itu kelebihannya adalah insya Allah termasuk diantaranya adalah keikhlasan para pimpinannya. Ya, Pak Saiful mau ngapa ngurusi Muhammadiyah digaji pira? Ya, jenengan sing wis benar sertifikasi guru karyawan di Muhammadiyah, benar budgetek, anggarane, SPPD nek, tanda tangan nek. Pak Saiful mari ngene, Pak Saiful mari ranting, Pak Saiful mari ngimami pengajian dan sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya. Tapi dibalik itu semuanya Allah memberikan karunia keberkahan, insya Allah, amin ya rabbal alamin.
Ini yang kami yang ada di pimpinan cabang ini merasakan, dan panjenengan juga mudah-mudahan bisa ya mengambil pelajaran ya Ibro dari perjalanan teman-teman baik dari PP Muhammadiyah, PWM, PDM maupun mungkin di tingkat pasien yang baik-baik, yang bagus-bagus. Bapak Ibu dan sekalian, ini waktunya kita mungkin hanya sekitar 10 menit. Saya nyambi lenggah ya, orang mandang ngantuk bulan ini kayak cuma tidur 1 jam tadi malam, sehingga saya mohon maaf di sini karena sudah janjian dengan Bu Titi ya. Tadinya saya juga mau ada acara nanti, tapi saya cancel dulu karena nanti harus istirahat saya habis duhur. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, berbahagialah yang menjadi guru ya. Ini yang pertama menjadi guru di samping karyawan, karena di sekolah Muhammadiyah juga sebagai sabilillah ya, atau sebagai pejuang di jalan Allah. Berbahagialah jadi seorang guru, karena ini merupakan kedudukan yang sangat mulia, sangat luhur. Paksat moko panjenengan pirsa nggih sing diaturaken wonten paksa punika kepengin dadi guru. Aku nek bisa jadi guru bae lah, dijolan karo jenengan. Gitu. Nah ini betapa mulianya menjadi guru, maka berbahagialah menjadi guru. Tadi sudah banyak yang diuraikan tentang PPPK, tentang dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan pada sisi-sisi yang lain. Ini saya rekam nanti, kalau saya memungkinkan saya unggah di YouTube juga saya. Cuma saya tadi lupa ini mic-nya, kabelnya ada yang nggak ke bawah sehingga suaranya kurang jernih kalau begini. Iya. Kalau itu biasanya pakai mic ya, mic yang wireless saya. Jadi suaranya cling gitu. Saya volumenya perbesar, kemudian saya perbesar lagi, pol lagi sampai pol gitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin menyampaikan perspektif tentang guru. Ada beberapa hal. Yang pertama ini adalah bahwa kita ini sebagai pendidik yang mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita, ya, mendidik anak-anak kita. Maka dari itu berbahagialah kita meneruskan risalah kenabian, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi panjenengan meskipun guru geografi, fisika, kimia, biologi, matematik, bahasa Indonesia, semuanya adalah ustadz, semuanya guru, semuanya adalah sebagai pengajar yang akan mengajarkan ilmunya, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Anak-anak yang memiliki akhlakul karimah merupakan salah satu tanda anak soleh. Bapak Ibu secara sederhana nanti diingat-ingat ini ya, pesan saya, tiga simpul anak soleh. 3 simpul anak soleh. Kalau 3 ini ada pada anak kita, pada murid kita, berarti dia insya Allah termasuk anak soleh. 1, dia rajin sholat 5 waktu. Monggo nanti diupayakan terus untuk terus mengupayakan anak-anak kita, anak-anak didik kita ini menjadi anak yang rajin sholat 5 waktu, terutama di daerah-daerah sana-sana itu. Nanti mungkin ada yang tugasnya di daerah agak jauh dari perkotaan, jauh dari kalangan yang religius dan sebagainya. Ya kita sebisanya, semampunya. Dengan apa? Misalnya dengan pembiasaan sholat duha, sholat duhur berjamaah, kemudian pemantauan, membuat pantauan sholat harian atau apalah gitu ya. Saya tercengang kemarin ya, ini belum ada 1 bulan. Ada seorang yang calon wali murid ya menanyakan kepada saya, dia bawa mobil bagus, kemudian suaminya orang kaya, kemudian anaknya mau masuk usia sekolah, tanya-tanya dulu tentang sekolah ya. Mohon maaf di sini memantau 24 jam apa tidak ya? Oke. Saya dulu bisa jawab itu. 24 jam, pertanyaan yang sangat sederhana itu. Maksudnya pun kepribun gitu ya. Saya udah paham, tapi saya pengen dia arahnya kemana gitu. Oh ini misalnya dipantau tahajudnya gitu. Dipantau sholat duhanya kalau pas nggak di rumah, nggak di sekolah. Ya kita memantau, kita ketika daring, dan itu pun hanya sekedar ini dan sebagainya, belum bisa secara. Nah ini orang tua pengennya seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau SMP Muhammadiyah mengambil sisi-sisi ini bagus sekali. Jadi kalau kita belum bisa boarding school di sini, mungkin boarding school di rumah. Anaknya terpantau sholat tahajudnya.
Siapa yang sholat tahajud besok dikasih reward ya misalnya. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kita ini mendidik anak-anak kita. Allah juga mendidik kepada alam, Allah mendidik kepada Nabi Muhammad mendidik kepada kita mendidik kepada anak-anak kita dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita mengajarkan ilmu sebagai pengajar, mengajarkan ilmu biasa itulah ya. Ilmu olahraga jangan disangka bukan ibadah mas, ibadah. Bahkan yang ada sunnah itu ya di dalam itu olahraga. Mengajarkan panah, mengajarkan renang itu kan ada di dalam sunnah Rasul ya. Nah itu artinya launang padang pasir kok mengajarkan renang. Kan lucu ya. Mengajarkan naik kuda, mengajarkan memanah. Nah itu keterampilan yang canggih sebenarnya. Jadi ini salah satu tugas kita sebagai guru ini. Jangan merasa oh itu tugasnya guru agama, perintah sholat. Tugas secara formal iya, tapi secara hakikat kita ini kan sebenarnya sama Bu. Pak Saiful siapa nyangka kalau dia ini guru geografi ya Pak ya. Artinya guru agama kok, ngajinya pinter, mulangnya pinter, ngimami kepena, anaknya pada pinter ngaji dan sebagainya. Sekarang mungkin anaknya Pak Saiful lebih pintar dari Pak Saiful, baru pulang dari Mesir. Nah, jadi ini yang kedua, kita ini sebagai pengajar. Kemudian yang ketiga, kita sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai teladan. Ya, kita dengan sebagai teladan ya tidak semuanya ya, kita tidak bisa. Karena yang bisa menjadi teladan bagi semuanya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi kita memulai dari diri sendiri menjadi teladan yang baik. Menjadi guru, kalau kita dulu kan menyampaikan bisa digubuk karo tiru aja nganti wagu tur saru. Nah, dari guru malah wagu saru gitu ya. Delmak-delmak mari murid sing wadon dan sebagainya. Waduh itu yang kok bisa kasus. Naudzubillah min jangan sampai. Tapi kita menjadi ya teladan, menjadi contoh ya. Nah, guru yang saya maksudkan di sini adalah guru dalam pengertian yang luas. Bagaimana guru ya seorang Luqman Al-Hakim dalam Al-Qur'an, bagaimana guru seorang Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail sukses kan mendidik Nabi Ismail, bagaimana para nabi mendidik anak-anaknya yang dan seterusnya. Nah, kita ini sebagai guru yang pertama bagi keluarganya, yang kedua bagi muridnya yang di sekolah atau santri-santrinya, kemudian yang ketiga bagi kita ya adalah menjadi guru di masyarakat. Nah ini kan kita semuanya menjadi pilar-pilar kemajuan yang ada di lingkungan kita. Nah ini perlu saya sampaikan supaya kita ini lebih termotivasi kembali untuk mengaktifkan diri kita menjadi ikon-ikon perubahan. Ya sebisa kita. Orang pintar bisa kalah orang sregep. Wong sregep bisa kalah nang wong nekat. Tidak ada rumusnya mayoritas mengalahkan minoritas, itu tidak ada. Wong Cina pira nang Indonesia, mohon maaf. Wong Kristen jumlahnya pirang persen, tapi bisa menguasai apa dijel. Bukan masuk akal. Maka dalam Al-Quran itu disebut ketika peristiwa Nabi Daud itu betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Orang cilik nanti aku nang kana minoritas, ya nang itu ya minoritas. Sing jenenge Muhammadiyah, dhewek kan gelem orang ukur minoritas. Dhewek kan malah semua aku toh. Nah, kita juga. Maka kita ini berusaha ya menjadi penggerak ya. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ini yang juga melekat pada diri kita adalah kita ini sebagai penyeru, dalam bahasa agama itu sebagai dai ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita ini sebagai dai, sebagai penyeru.
Panjenengan nanti mulang olahraga, mulang matematik, mulang apa? Nek agama sih benar ya, anak ayat, anak hadis. Panjenengan bisa golek, nah, googling, cari, diterangkan. Nah ini salah satunya. Nah kita menyeru. Karena kalau kita tidak menyeru kepada kebaikan, nanti akan diseru oleh yang lain. Karena sekarang kebaikan itu bisa digantikan oleh kebaikan yang lain, karena kebaikan yang asli ini tidak pernah disuarakan. Nah ini. Dulu orang mendengar LGBT itu ngeri, mendengar gay, lesbian ngeri. Sekarang mulai akrab dengan telinga ini. Nah itu karena kampanye, karena sering disebut, karena sering ditampilkan dan seterusnya. Nah kita harus sudah menakutkan ya sebisa kita, semampu kita, amar ma'ruf nahi munkar. Ayatnya pirang-pirang bisa kabeh. Ali Imran 104, Ali Imran 110, An-Nahl 125 dan ayat-ayat yang lain ya, termasuk Al-Asr ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah ini kita sebagai dai. Kemudian yang kelima ini Bapak Ibu saudara sekalian, yang terakhir kita adalah sebagai mujahid, pejuang. Jadi panjenengan nanti berangkat mulang itu Bismillahirrahmanirrahim, diniati berjuang di jalan Allah. Barang siapa yang diniati berjuang di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata seandainya wafat di tengah jalan, mudah-mudahan termasuk mati syahid, mati yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, kita sudah mengupayakan berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya Pak Saiful ya gayanya semacam itu, Mas Imam gayanya kayak ya macam-macam, beda-beda. Panjenengan juga beda-beda. Pak Kiai Karto juga gayanya beda. Tapi kita sama-sama seiring sejalan dalam rangka lillahi kalimatillah. Sambil tadi saya menitip pesan di depan, jadi apa baik monggo nyambi ngurusi Muhammadiyah, nyambi mawon, padahal nyambi kuwi ora kesel. Nek sing pokok lah mendan kesel nggih, administrasi pirang-pirang Muhammadiyah tahu enggak administrasi Muhammadiyah apa ora. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini sudah pas pukul 12 ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti di lain kesempatan, lain waktu, insya Allah Bu Titi kalau ada kesempatan kita sharing-sharing khusus tentang PPDB, tentang apa dan sebagainya. Monggo ya secara spesifik mungkin ya. Nanti kita hadirkan bersama Mas Imam, Mas Uti dari SMK dan sebagainya. Bahkan mungkin kita undang kepala SD atau guru kelas 6 dan sebagainya. Nanti kita ada kajian secara khusus, pembahasan secara khusus. Ini judulnya kalau mengisi pengajian, ngisi titik-titik pengajian gitu ya. Nah tadi di awal saya sampaikan intan surullah yang suruh. Jika kamu menolong agama Allah, maka kamu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan langkah berjuang kita dan meridhoi langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.